Ya, saudara, shalom, selamat siang. Hari ini adalah hari Pentakosta. Maksud Pentakosta itu ada roh Pentakosta. Roh Allah itu ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bilang, kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, maka kamu menjadi saksi bagiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu masih berlaku juga sampai sekarang. Maksudnya Tuhan Yesus mengatakan di Yerusalem. Yerusalem itu merupakan pusat pada waktu itu, pusat agama, ya, pusat dari kehidupan orang Kristen, karena murid-murid ada di Yerusalem. Mulai dari Yerusalem, mulai dari pusatnya. Hari ini kita merayakan Pentakosta dan kita masih jadi saksi bagi Tuhan. Ingat, ya, gereja Pentakosta, orang-orang Pentakosta, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, ia adalah saksi dari Tuhan, tidak boleh dilupakan itu. Mulai dari Yerusalem, mulai dari intinya. Intinya di mana? Ya dalam dirimu sendiri. Lalu dalam keluargamu. Lalu dalam lingkunganmu. Lalu yang meluas, makin lama makin meluas. Karena itu pada Pentakosta tahun ini, ya, kita berbicara tentang bagaimana kita menjadi saksi. Yerusalem ini menjadi saksi, keluarga ini menjadi saksi. Yaitu kalau keluarga itu diurapi Roh Kudus. Keluarga yang diurapi Roh Kudus. Keluarga itu menjadi saksi bagi Tuhan. Ya, kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu menjadi saksi bagimu. Keluarga dipenuhi Roh Kudus, keluarga itu menjadi saksi bagi Tuhan di Yerusalem. Dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-25 dituliskan begini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan mengalami menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak mau memandang orang. Perhatikan ayat yang ke-23. Kita itu manusia itu berbuat, ya, tidak ada yang tidak berbuat. Setiap hari kita berbuat, tapi dikatakan kalau kita mau benar menunjukkan satu kehidupan yang diurapi Roh Kudus, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari terbit matahari sampai kepada terbenamnya, kita pasti berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Sekarang malah matahari terbenam juga masih belum selesai. Terus sampai matahari menjelang terbit. Ya, apapun yang kamu perbuat, lakukanlah untuk Tuhan dalam urapan Roh Kudus. Saudara masaklah untuk Tuhan. Yang makan suami, ya, tapi lakukan untuk Tuhan. Saudara cari nafkah, lakukan untuk Tuhan, untuk keperluan keluarga dan seterusnya. Kita mesti taruh itu sebagai satu norma kehidupan dalam hati, dicamkan. Aku melakukannya untuk Tuhan, karena itu melakukannya dengan segenap hati. Saudara, keluarga yang diurapi Roh Kudus, setiap anggotanya melakukan perannya dengan segenap hati. Suami punya peran, istri punya peran, anak punya peran, mertua punya peran. Tapi di sini tadi nggak disebut mertua, ya. Nah,
Pokoknya punya peran lah yang harus dilakukan dengan segenap hati. Nah, bagaimana keluarga yang diurapi oleh Roh Kudus? Semuanya melakukan perannya dengan segenap hati. Apa itu? Nah, peran suami istri. Ayat pasal 3 ayat 18-19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar pada dia. Slide berikutnya. Dalam keluarga, suami dan istri perlu mengingat peran masing-masing yang harus dijalankan. Masing-masing ada perannya, harus dijalankan sesuai dengan perannya. Ya. Jadi ingat perannya masing-masing, peran suami sama peran istri itu beda. Nah, apa yang harus dilakukan? Mintalah Roh Kudus memimpin. Roh itu akan mengajar kamu, kata Tuhan Yesus. Mengingatkan kamu tentang apa? Tentang apa yang aku katakan kepada suami, tentang apa yang aku katakan kepada istri, tentang apa yang aku katakan kepada anak, tentang apa yang telah aku ajarkan. Roh itu mengingatkan kamu, sebab pasti saudara bisa mengingat isi Alkitab segini tebalnya nih. Ya, kita paling-paling bisa ingat beberapa ayat saja, berapa puluh atau berapa ratus ayat. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kita, dan saudara mau dengar-dengaran bersuara Roh Kudus itu akan mengingatkan kita sehingga kita tahu apa yang kita putuskan. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita sehingga kita tahu apa tindakan yang harus kita lakukan dalam segala aspeknya. Itu tadi dikatakan mintalah Roh Kudus. Agar apa? Agar suami diurapi sebagai kepala yang mengasihi istri dan tidak berlaku kasar terhadapnya. Demikian juga istri meminta agar diberi kekuatan dalam perannya sebagai penolong yang tunduk, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi perlu bagi kita ini ya untuk belajar. Suami melakukan perannya ya sebagai kepala yang diurapi, mengasihi istri dan tidak berlaku kasar kepada. Ini yang terutama. Kalau cari nafkah, rasanya semua suami normal cari nafkah, ya. Ini itu semua dilakukan. Tapi satu peran ini seringkali dilupakan. Mengasihi istri dan tidak berlaku kasar terhadap dia. Suami tidak boleh gaplok istrinya. Suami tidak berbuat kasar kepada istrinya. Dulu di sini ada satu anggota yang gitu lapor polisi. Kenapa? Gaplokin sama suaminya. Ya, KDRT lapor polisi. Oh, saudara, itu tidak boleh terjadi. Ya, suami tidak berlaku kasar pada istrinya. Ya, mintalah supaya saudara mencintai istrimu. Kenapa gitu? Saya menikah dengan dia, tahu ya, karena saya cinta sama dia. Setiap dulu saya suka konseling pranikah, saya suka selalu tanya kenapa kamu sama dia. Banyak perempuan loh di dunia ini, banyak laki-laki loh di dunia, kamu kok milih dia? Saya cinta sama dia, Om. Mencintai, jadi menikah dengan orang yang dicintai. Itu gampang, semua selalu ngomong gitu. Tapi kemudian, hai suami kasihi istrimu. Ini masalah yang berbeda. Istrimu mana itu? Kamu masih cinta sama dia? Dulu sih ya, tapi sekarang sih, ya kadang punya anak sih ya, apa boleh buat lah. Mencintai istrimu. Gampang saudara, menikahi orang yang kita cintai. Tapi perintah Tuhan bukan cuma menikahi orang yang kita cintai. Seorang laki-laki harus mencintai perempuan yang dinikahinya. Kalau sudah jadi istrinya, dicintai. Itu yang penting. Kalau sudah jadi istrinya, dicintai.
Jangan pernah ngomong gini nyeleweng terus dia bilang gini sama temennya anunya, habis saya memang dipaksa sih nikah sama istri saya tuh. Saya nggak cinta sama dia. Suatu hari saya panggil satu orang ke rumah. Saya makin galak. Panggil. Ada apa Om? Ini apa yang terjadi? Ya bubar Om. Kamu kan punya istri, saya bilang. Ya tapi bubar Om. Kenapa bubar? Terus dia bilang gini, saya itu Om, sebetulnya nggak cinta sama dia. Saya itu ditipu. Terus saya kawin. Terus punya anak. Nek kamu ya bilang ditipu, kawin punya anak masih bilang nggak cinta, itu kebangetan. Bilang, jadi sama siapa? Buang selingkuhanmu kembali kepada istrimu. Dia nggak mau ya dia. Tapi setelah saya pindah gereja, pindah saya bilang, pindah dia, saya bilang. Karena apa saudara? Seorang suami harus mencintai istrinya dengan dalih apapun juga. Sudah nikah dengan dia, cintailah dia. Kenapa? Itu perintah Tuhan. Lakukan dalam urapan Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu saya melihat satu film tentang Hosea. Hosea ini mencintai orang yang tidak patut dicintai. Namanya Gomer. Tuhan bilang nikahi dia. Hosea menikahi Gomer, tapi dia tidak patut dicintai. Tapi sudah jadi istrinya. Baca dalam kitab Nabi Hosea. Meskipun Gomer itu bekas pelacur, Hosea mencintai. Sebab apa? Sebab ini istrinya. Saudara, keluarga yang diurapi Roh Kudus, suaminya cinta pada istrinya. Tuhan bilang, cintai istrimu. Saudara dipenuhi Roh Kudus toh? Bilang setiap hari di rumah dalam bahasa roh toh? Iya. Bilang dalam bahasa roh pada istrimu setiap hari itu. Apa? Ma, I love you ya Maya. Ya. Bilang dalam bahasa roh. Bahasa roh itu I love you itu bahasa roh. Wo aini ma. Kalau diomongkan kepada istrinya ya, kalau diomongkan sama istrinya orang lain ya itu bahasa iblis. Ya. Saudara, satu, suami-suami cintai istrimu. Keluarga yang diurapi Tuhan, suaminya cinta pada istrinya. Mama, aku cinta kamu enggak, Ma? Saya lanjutkan ya. Demikian juga istri harus tunduk pada suaminya. Saudara bilang kuno, saya mulai dulu ya tahu. Itu kan zaman dulu ya, sekarang emansipasi. Saudara, tetap zaman emansipasi apa enggak emansipasi, istri mesti tunduk pada suaminya. Tadi malam saya ngomong sama istri saya gini, Mama, istri tunduk pada suaminya ya. Pada prakteknya sih, itu kan darurat. Kenapa? Hampir semua urusan dalam kehidupan ini, suami istri itu sepaham. Sepaham. Nggak banyak hal di mana kita itu nggak sepaham, suami dan istri. Nah, yang jadi masalah kalau ada hal yang tidak sepaham itu dibesar-besarkan. Ada sedikit hal yang tidak sepaham. Disitulah istri mesti tunduk sama suami. Disitulah istri mesti tunduk kepada suami. Kenapa? Suami kepala aja. Ya. Istrinya punya karep gini, suaminya punya karep gitu. Nah, ya wis lah istri tunduk kepada suami lah. Ya. Suaminya minta catnya putih rumahnya, istrinya kepengen hijau. Gak usah dicat aja lah. Ya wis lah. Dicat putih istri yang tunduk sama suaminya. Kalau saya sih karepnya mama gitu ya. Aku mah gak pusing. Ya, ada banyak hal yang perlu dipikir. Ngerti gak saudara ya? Kalau perbedaan paham, istri tunduk pada suami. Iya kalau suaminya benar, kalau suaminya gak benar, istri mesti tunduk pada suami.
nggak bener nih Om. Istri mesti tunduk pada suami. Istri yang cakap. Istri yang cakap. Ya, tadi malam itu anak saya telepon. Saya ngomong gini. Karena saya ketawa. Iya, supaya damai di rumah ya Pak ya. Iya, supaya damai di rumah. Terus belum titik. Bagi suami titik, bagi istri belum titik, baru koma. Istri yang cakap. Kenapa baru koma? Seorang istri yang cakap, dia bisa membuat dengan satu cara. Perempuan aja yang tahu tuh, laki nggak tahu. Akhirnya kehendaknya yang dieksekusi. Akhirnya kehendaknya saja yang dilakukan. Ya. Akhirnya suaminya bilang, ya udah terserah mama aja lah. Nggak usah bertengkar lah. Kalau saudara istri yang cakap, nggak usah bertengkar sama suamimu karena perbedaan pendapat. Ya. Dalam 1 Petrus pasal 3 dikatakan suami yang tidak bertobat ya. Suami yang tidak bertobat akan hidup kudus melihat istrinya yang benar. Soalnya istri cakap itu tahu meluluhkan hati suaminya tanpa perlu bertengkar. Istri, jadilah istri yang cakap. Tunduklah pada suamimu. Ada perbedaan pendapat, pendapatmu benar, akhirnya pendapatmu lah yang terjadi. Tapi kalau istri tidak cakap, ribut akhirnya kau kalah juga. Gua mau gitu, lu mau apa? Gitu ya. Kan ribut saudara. Keluarga yang diurapi Roh Kudus enggak gitu. Engkau tahu apa yang harus kau lakukan. Suami kasih istrimu. Istri tunduklah pada suamimu. Selanjutnya. Anak-anak menaati orang tuanya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak taat pada orang tua. Aduh, ada anak yang pernah ngomel sama saya. Kenapa sih gereja masih pakai perjanjian lama? Pasti kan perjanjian baru aja. Kenapa sih bilang? Perjanjian lama itu orang suruh taat pada orang tua. Padahal, bla. Nggak usah perjanjian lama lah, perjanjian baru aja. Anaknya belum baca Alkitab. Karena di Alkitab juga dalam perjanjian baru disebut anak supaya taat pada orang tua. Ya, dan kita hidup satu zaman yang susah memang. Untuk anak-anak taat pada orang tuanya itu susah. Kalau dulu anak selalu tanya pada orang tua. Sekarang ini zaman kualik, saudara. Orang tua tanya sama anak. Ya, besok mau makan apa ya? Anak pertama bilang, ini. Anak kedua bilang, ini ya rasanya masak untuk berapa orang. Ya, orang tua tanya sama anak. Memang kita tuh kecenderungan gitu. Itu mah belum seberapa, saudara. Sekarang itu hampir semua kegiatan sejak COVID ini, itu kan pakai 1 jari ini aja. Orang kerja juga ini ya, asal punya telunjuk bisa toh. Totul sana, totul sini, totul sana, totul sini kan gitu aja. Nah orang tua kan bingung kayak gitu. Tanya anaknya toh. Orang tua sekarang tanya anaknya. Ada iklan komputer gini. Ini komputer sudah dibikin, didesain lebih sedemikian rupa sampai orang tua bisa, orang dewasa bisa mengoperasikannya. Lucu ya, kalau dulu kami anak-anak bisa melakukannya. Tapi sekarang sampai orang dewasa bisa melakukannya. Terus ada catatan. Kalau saudara tetap tidak bisa melakukannya, tanya pada anak saudara. Faktanya memang seperti itu, saudara. Anak-anak kerasa diri lebih pintar. Cucu saya tuh ditanya emaknya, Cil, mak diajari ya? Enggak lah, ngajari orang tua capek, lupa terus katanya. Ternyata kabeh gitu toh.
nek tanya lupa anaknya jadi ngenyek wong tuane. Nutul gitu dia jadi omongnya nggak tahu terus. Jangan beri kesempatan demikian saudara-saudara. Saudara-saudara, anak-anak sekarang nakal-nakal karena kita kasih kesempatan. Ya, oke. Anak-anak, memang kamu mungkin secara otak, pengetahuan kamu lebih jago. Jadi anak-anak pahamilah. Orang tua punya banyak pengalaman, punya hikmat. Anak punya pengetahuan, tidak punya hikmat. Tanpa hikmat tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Jadi, saudara-saudara, kalau saudara adalah anak, umur berapapun, kalau masih punya orang tua, taatilah orang tuamu. Orang tuamu punya hikmat yang bisa menunjukkan kepada kamu apa yang patut kamu lakukan, apa yang tidak patut kamu lakukan. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Ya, lanjut. Ayah mengasihi anaknya. Kenapa sih kok yang disebut ayah terus? Suami mengasihi istri. Orang laki terus itu mengasihi itu ya. Suami mengasihi istrinya. Ayah mengasihi anaknya. Hai bapak-bapak, janganlah sakit hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara, memang seorang bapak itu mengasihi anaknya. Tapi memang saudara, kasih seorang bapak itu sukar dimengerti. Kasih ibu lebih gampang dimengerti. Ngajari anaknya tidak bisa-bisa. Mamanya kan terus bilang, Didi mama yang kerjakan. Gambar elek anaknya, ini mama yang gambar. Kan gitu loh. Anak itu seneng sama mamanya, soalnya dikasih contekan terus sama mamanya. Tapi kalau papa kan beda. Papa itu memang mengajar. Biasanya lebih keras mengajar. Nah, jangan sakiti hati anakmu kalau sudah gitu. Sampai diubun-ubun. Lu itu gobloknya kayak gitu, anaknya siapa sih? Anakmu jadi tawar hati, saudara. Tawar hati itu tidak berarti anakmu tidak akan berprestasi di sekolah. Mungkin dia tetap berprestasi di sekolah. Tapi tawar hati menyebabkan dia tidak berprestasi dalam kehidupan. Hidupnya jadi brengsek. Ya, pinter tapi nggak punya karakter. Ya, dan ada banyak lowongan untuk berbuat seperti itu. Untuk jadi orang pinter, tidak punya karakter, dan itu terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia. Di seluruh dunia bahkan. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Ajarlah dia, jangan sakiti hati anakmu. Didiklah mereka dalam Tuhan. Keluarga yang demikian, nanti akan jadi rujukan dari tetangga. Ya, keluarga yang demikian akan jadi rujukan dari tetangga. Ya, tetangga akan datang dan di situ ada kesempatan kita bersaksi. Sudah lanjut. Seorang ayah dipanggil untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Sakit hati yang tak terselesaikan akan membuat tawar hati anak-anak dan merusak hubungan di dalam keluarga. Jadi jika telah terjadi hubungan yang renggang antara orang tua dan anak karena sakit hati, mintalah pimpinan Roh Kudus agar pemulihan terjadi. Jadi saudara, keluarga yang diurapi Roh Kudus adalah keluarga yang bersekutu dengan Tuhan. Mezbah keluarga itu penting dilakukan. Kalau hanya saudara berdua, nek di rumahmu ada anak mantumu, panggil anak mantumu. Nek ada cucumu juga, panggil cucumu juga. Pokoknya mezbah keluarga mempersatukan kita di dalam Tuhan.